tetap habis tawaf langsung sa'i. Kemudian mabit di Mina untuk menunggu tanggal 11, 12, 13 yang esokan harinya itu adalah untuk melempar jumroh. Kemudian yang terakhir tawaf wada. Nah, yang versi B, ihram sama dari mikot, kemudian meninggalkan larangan ihram, wukuf di Arafah sama, mabit di Muzdalifah juga sama, mencukur tahallul juga sama ya, cukur. Kemudian mabit di Mina juga sama, ada ini. Lempar jumroh tanggal 11, 12, 13. Ini didahulukan, tawaf ifadahnya diakhirkan. Baru setelah tawaf sa'i dan haji. Kemudian tawaf wada. Ini yang versi B ini biasanya yang banyak dilakukan oleh jamaah-jamaah Indonesia. Kenapa? Karena jarak dari Mina ke Masjidil Haram ini lumayan agak jauh. Yang terdekat pun masih lebih dari 2 kilo kalau PP ya, lebih dari 2 kilo. Nah, biasanya kalau harus lempar jumroh, kemudian ke Mekah dulu, ke Masjidil Haram untuk tawaf, ifadah plus sa'i, kemudian balik ke Mina. Ini perjalanan ini kurang lebih ya bisa sampai 10 kilo totalnya. Dan itu biasanya memberatkan. Makanya ada yang mengakhirkan tawaf ifadahnya. Begitu selesai lempar jumroh Aqabah, langsung tahallul, potong rambut itu tahallul awal, kemudian tetap di Mina ya, tidak ke Masjidil Haram dulu, tapi sudah pakai baju biasa karena sudah tahallul tadi, pakai baju biasa tapi belum tahallul yang akhir. Menyelesaikan tanggal 11, 12, 13, baru selesai itu ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, disitulah selesai hajinya. Nah itu ya. Ini yang versi B ini biasanya banyak diikuti, dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia. Tapi kalau masih kuat-kuat nggak apa-apa. Coba ya langsung. Taksi bisa nggak? Bisa naik taksi. Tapi untuk hari H itu biasanya taksi pun jaraknya agak jauh taksi. Bisa naik taksi. Tapi nanti turunnya agak jauh ya. Dan itu pun juga biasanya harganya bisa 10 kali lipatnya mahalnya. Yang biasanya bisa 20, kemudian ditarifnya bisa 100, seperti itu. Ya, itu wajar. Kalau saya pernah nanya kepada tukang taksi, kenapa kok mahal sekali, nggak aturan gitu. Kalau naiknya cuma 10 real atau 15 rupiah, ini naiknya bisa sampai berapa kali lipat gitu katanya. Ya cuma setahun sekali katanya. Ya sudah, terserah. Ya, jadi ternyata itu bisnis tahunan yang mereka lakukan seperti itu ya, rezekinya yang apa ya. Nah, kita bahas satu persatu masalah ihram. Ihram ini masuk bagian rukun. Ihram ini wajib dilakukan. Artinya apa? Niat untuk melaksanakan haji dan umroh dari mikot dengan lafaz labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini dilakukannya pada tanggal 8 Zulhijjah untuk yang haji tamattu. Nah, untuk yang nanti bagaimana pas lagi di Bir Ali? Di Bir Ali itu dengan niatnya adalah niat umroh. Niat umroh untuk haji. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau ada yang mutamatti'an biha ilal haji. Atau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia nggak, saya niat umroh untuk haji tamattu lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Kemudian sudah pakai baju ihram. Nah, syaratnya yaitu tadi niat, kemudian memakai pakaian ihram, sudah harus pakai baju ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki, yaitu nanti kita sebutkan. Nah, sunnah-sunnahnya apa? Memotong kuku dan merapikan rambut terlebih dahulu sebelum ihramnya. Jadi sebelumnya itu boleh dengan masih di hotel itu potong kuku, potong kumis, merapikan rambut boleh, pakai wangi-wangian boleh, mandi dulu pakai wangi-wangi dulu nggak apa-apa, belum ihram. Setelah itu baru pakai baju ihram, tidak apa-apa. Mandi memakai wangi-wangian boleh, sholat 2 rakaat, sholat untuk sunnah ihram, kemudian baca talbiyah, ini sunnahnya. Nah,
Pakaian ihram bagi laki-laki itu adalah hanya 2 lembar kain yang berwarna putih yang itu tidak berbentuk baju. Kemudian bagi perempuan adalah semua pakaian yang menutupi aurat ya, tidak boleh menutup muka dan tangan. Pakai kaos kaki boleh perempuan, laki-laki tidak. Ya, ini tangan tidak boleh tertutup semuanya. Ini muka juga nggak boleh pakai cadar. Ya, jadi biasanya di Indonesia itu sudah ada dijual kaos tangan untuk haji. Itu sudah modifikasi. Jadi hanya nyangkut di jempol sama sini saja, ini kelihatan. Tapi di sininya kayak model kaos tangan gitu. Itu fungsinya apa? Fungsinya biasanya kalau perempuan pakai gamis, ini kan lebar sini. Biasanya kalau pas Bismillahirrahmanirrahim ke Hajar Aswad, ini kan ke atas gini. Ini kebuka. Nah, biar tidak kebuka itu biasanya pakai itu. Ini tetap terbuka. Yang penting ini tidak tertutup. Itu sudah banyak dijual di online juga ada. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting dijaga. Ini bisa di gini sambil Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting dijaga jangan sampai ketika Bismillahirrahmanirrahim Hajar Aswad itu kemudian ini terbuka, jangan sampai. Nah, itu buat perempuan. Nah untuk laki-laki ya hanya 2 lembar itu. Maaf ini saya nggak bawa. Ya. Nanti bisa praktek. Ya. 2 lembar ini, ya ini laki-laki ini cuma 2 lembar. Ini sama antara yang ini dan ini sama. Mau dipakai ini yang bawah, ini yang atas bisa, ini yang bawah, ini yang atas juga bisa. Ya, nah, cara makainya nanti bisa kita praktekkan juga, ya. Jadi, nah seperti ini. Nah, untuk yang perempuan, yang penting menutup aurat dan tidak menampakkan lekukan tubuh. Itu sudah masuk ada baju ihram diperbolehkan. Nah ini untuk yang pemakaiannya. Sekali lagi untuk memakai baju ihram untuk laki-laki harus yang pertama adalah aman, yang kedua nyaman. Ya, itu penting sekali. Aman itu gak kedodoran, nyaman itu dipakainya nyaman, buat jalan nyaman. Nah, kalau nggak aman, ini bahaya. Nanti kesenggol sedikit langsung kedodoran, langsung repot nanti. Atau nggak nyaman, aman tapi nggak nyaman. Nah, saya contohkan kemarin ya seperti ini. Nah, ini kain ihram cuma seperti ini. Dan laki-laki tidak boleh pakai apapun baju ya pakaian selain 2 ini. Celana dalam ditinggalkan, kaos dalam tinggalkan semuanya. Nah, apalagi baju, apalagi jaket nggak ada. Ini cuma 2. Ini kalau dipakai di bawah, ya. Nah, contohnya kalau seandainya ini kain ihram ini saya ubet-ubet itu. Kayak gini ya. Ini kan rapet ya. Ini rapet aman ini, aman. Tapi nggak nyaman ini. Wah, bisa jatuh ini. Waduh, jatuh. Nah, ini nggak nyaman tapi aman. Nah, atau nyaman tapi nggak aman, bagaimana? Nyaman tapi nggak aman, contohnya kalau pakai gini, nah cuma gini aja gitu. Ini langkahnya nyaman tapi nggak aman, kesenggol loh. Nah ini nggak aman. Bagaimana? Sebenarnya banyak cara. Tidak ada patokan khusus untuk pakai kain ihram laki-laki. Yang penting tadi 2, aman dan nyaman. Itu kata kuncinya. Kalau saya biasanya pakainya seperti ini. Jadi ini kita lebihkan dikit ini, ya. Ini lebih ini untuk mengunci ini. Nah ini sekaligus kita pakai seperti ini. Lalu kita untuk pakai seperti kita pakai sarung biasa seperti ini. Ini sangat nyaman, tuh, gandolin kan, ya. Dan kita melangkah tuh, dan ini nggak kebuka, balik lagi seperti semula. Nah, langkah yang panjang seperti yang sama. Ini nyaman dan aman. Ini yang biasa
saya pakai seperti. Kok punya cara lain nggak masalah, monggo. Nah, yang penting aman dan nyaman tadi ya. Kalau masih agak kesulitan, masih diperbolehkan memakai sabuk. Ya, ada bantuan. Tapi biasanya yang sepuh-sepuh pakai gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang tuh nggak masalah pakai itu. Untuk yang atas itu sama bentuknya, uniformnya sama. Yang atas itu sama, tinggal pakai seperti ini, lebih mudah. Nggak ada aturannya. Yang atas itu seperti ini. Selesai. Ini jalan nggak masalah. Nah, ketika tawaf itu disunahkan namanya ittiba. Ittiba itu membuka lengan yang kanan seperti ini. Nah, makanya kenapa rawan sentuhan ini terbuka. Ini nggak pakai apa-apa. Nah, biasanya kalau sudah desek-desekan gitu ya, kadang-kadang kita tidak tahu samping kita ada perempuan atau kaki kita kadang nginjek lah itu. Makanya kenapa kita pakai tadi wudhunya pakai wudhu maliki biar kita nyaman bersentuhan dengan perempuan juga nggak masalah asalkan tidak syahwat. Tapi juga jangan memanfaatkan. Pokoknya di sana harus banyak-banyak menunduk. Tapi itu tadi, kenapa kita harus menjaga niat itu benar-benar memang. Di sana itu bertemu dengan banyak negara dimanapun. Mau yang tip dari A sampai Z itu ada semuanya, seluruh dunia ada. Itu makanya cobaannya luar biasa. Ya. Bukan hanya yang bujang saja cobaan itu ya, semuanya ya. Makanya lah ini namanya ittiba. Ini boleh kita masukkan ke sini atau ke rangka ini. Boleh ini juga. Nah, jadi lebih fleksibel ya di atas. Seperti nanti pas sa'i selesai ini lagi, atau pas sholat setelah tawaf sholatnya gini, jadi nggak usah dibuka ini. Bagaimana kalau sholatnya dibuka ini ya nggak masalah juga, toh tetap membuka aurat. Tapi ingat sekali lagi, auratnya laki-laki baik seluruh warubah. Nah, kalau seandainya seperti ini, mohon maaf kalau pusarnya di sini. Nah, kalau jenengan pas lagi pakai gini, giler gini aja. Itu aurat. Sholat nggak sah itu. Ya, sholat nggak sah. Makanya diusahakan ini pusarnya tertutup. Bagaimana cara bisa caranya ini dikeatasin atau ini tadi di sini kunci sini. Nah ini pusar ini aman. Pusar aman seperti itu. Nah, ini sudah biasa saja. Nah, pakaian yang seperti ini nanti dipakai kalau umroh mungkin tidak lama. Setelah tawaf, sa'i, selesai tahallul, selesai kita sudah bisa pakai baju biasa lagi. Tapi ketika haji nanti dari tanggal 8 itu kita ke Mina, nanti kemudian kita ke Arafah. Tanggal 9-nya itu sudah harus pakai ini. Tidur malam pakai ini juga. Nah, tidurnya pakai ini sampai Arafah. Setelah Arafah kemudian Jumroh Aqobah itu masih pakai ini juga. Makanya kenapa tadi diusahakan minimal itu ada gantinya, biar kitanya nyaman, orang lain juga nyaman. Maksudnya nyaman, nggak bau gitu ya. Meskipun haji itu memang cobaan, tapi jangan jadikan jenengan cobaan bagi orang lain. Apa itu? Cobaan bagi temennya gitu maksudnya. Nah itu ya. Nah itu memang cobaan, iya, kita nggak boleh komentar orang lain, iya itu buat kita. Tapi jangan kemudian kita seenaknya seperti itu ya. Makanya pakai minimal ada 2 buat ganti. Biar nanti kalau mungkin kena najis pas lagi ke toilet ya, ke toilet pun juga harus pakai gini. Makanya harus jaga najisnya ketika di toilet. Takutnya nanti kena najis atau apa, harus diganti. Nah, termasuk ketika di wukuf di Arafah itu tetap harus pakai ini. Kalau jenengan nanti di Arafah itu mau menuju ke Masjid Namira itu jauh. Masjid Namira itu sebenarnya nggak harus. Nah, Masjid Namira itu masjid di mana dulu Rasulullah khutbah Arafah di sana. Biasanya khutbah Arafah itu disampaikan di Masjid Namira itu. Nah, kita kalau yang kuat itu ke sana.
Itu jaraknya kurang lebih kalau PP itu sekitar 10 kilo sampai 11 kilo, tergantung tempat di mana kita camp ataupun tenda kita ketika wukuf itu. Kalau yang nggak kuat nggak usah, di tenda saja. Nah itu nanti kita melewati Jabal Rahmah di sana. Jabal Rahmah itu tempat favorit untuk wukuf biasanya di sana. Meskipun panas itu dibela-belain di sana. Nah, ketika perjalanan itu kadang panas itu nggak apa-apa ini dibasahin. Air itu pakai dulu dibasahin nggak apa-apa. Paling berapa menit kering lagi, basahin lagi kering lagi nggak apa-apa. Itu seperti itu. Nah, makanya karena seperti itu, maka usahakan kalau nanti sampai ke tenda lagi, kok sekiranya ini sudah berubah warna atau berubah aroma, ya diganti seperti itu. Jangan kemudian dipakai terus atau ini barokahnya di situ. Jangan. Ya, tadi jangan sampai menjadi cobaan buat orang lain. Nah itu ya. Nah ini untuk baju ihramnya seperti itu. Kemudian, ihram dari mikot ini wajib ya, niat memakai pakaian ihram dari tempat yang telah ditentukan tadi ya. Ada di Bir Ali, ada sebenarnya Dzul Khulaifah itu ya, Qarnul Manazil, ini semuanya. Tapi semuanya sudah ada tempat, dan ketika kita masuk di tempat-tempat ini pasti sudah diperingatkan oleh pemandu kita. Biasanya kalau yang dari negara asal menuju Jeddah langsung, biasanya di tempat itu sudah diingatkan oleh pramugari. Kita sudah masuk di mikot, silahkan untuk niat. Kemudian meninggalkan larangan haji. Nah, larangan-larangannya ini apa? Nah, ada beberapa larangan sejak kita memakai baju ihram. Jadi sejak kita pakai ini, kita harus ingat kita sedang tidak dalam keadaan normal. Maksudnya tidak dalam keadaan biasa. Artinya ya ada larangan-larangan tertentu yang harus dijaga, jangan sampai dilakukan. Nah ini salah satunya menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Ini menutup kepala atau karena panas kemudian ini kita pakai buat ini. Nah, ini nggak boleh. Panasan gitu nggak boleh ya. Jadi atau perempuan jilbabnya buat gini, mungkin banyak apa gitu segini, nggak boleh, itu cadar ya. Tidak boleh seperti itu. Karena setiap larangan ketika dilanggar itu nanti ada sanksinya. Potong kambing ya, itu dan ini di luar potong kambing yang kita karena haji tamattu tadi. Jadi kalau melanggar berarti double. Nah, seperti itu. Beda berpakaian jadi bagi laki-laki dan berkaos tangan bagi perempuan. Nah, ini. Nah, kemudian memakai wangi-wangian, sabun, bedak yang wangi, minyak wangi, dan seterusnya. Ini dendanya boleh milih potong kambing atau sedekah 3 sok untuk 6 orang miskin ya, sedekah ya kurang lebih sekali makan lah untuk 1 orang itu ya 6, atau puasa 3 hari, ini pilihannya. Kemudian memotong kuku atau rambut atau bulu badan yang lainnya. Nah ini, maka boleh milih juga potong kambing atau sedekah atau puasa tadi. Mengganggu atau membunuh binatang liar, binatang yang ini maksudnya binatang yang tidak mengganggu ya. Kalau binatang yang mengganggu ya boleh. Contohnya kalau ada nyamuk atau ada harimau gitu, monggo gitu, bisa gitu. Harus ini ya, ada perlawanan juga nggak apa-apa seperti itu ya. Nah, kemudian memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan, nah ini di tanah haram itu tidak boleh. Kemudian ada lagi akad nikah pada waktu haji itu tidak boleh, akadnya tidak sah. Bagaimana sih itu, kok ada yang akad nikah itu setelah haji atau sebelum haji, itu boleh. Kemudian yang terakhir ini adalah berhubungan suami istri, ini tidak boleh, dan ini efeknya kalau dia belum tahalul awal maka hajinya tidak sah, harus mengulangnya. Kemudian larangan ihram yang lainnya adalah berjumpa rayu atau berkata-kata kotor, berbuat jahat ataupun
ngomongin orang lain, ini meskipun tidak ada denda tapi dia akan berpengaruh pada pahala atau fadilah dari ibadah tersebut.